Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di Islam itu Indah, masih di tema kita pada pagi hari ini adalah hati-hati suami istri terjebak dalam dosa ini nih. Yang tadi sudah dibahas oleh guru-guru kita ya. Ada macam-macam dosa tadi yang tanpa kita sadar kita lakukan. Nah sekarang kita mau tambah lagi nih ilmunya nih ya. Tapi sebelumnya sama-sama kita lihat dulu ada sebuah tayangan tentang istri yang membandingkan suami dengan tetangganya. Ini dia nih. Kenapa ya? Aku lagi bete ya. Itu loh Ibu Cahyadi, tahun baru dibeliin tas baru sama suaminya. Aku juga pengen. Ya nanti kita beli juga. Terus lagi tuh loh yang Ibu Cahyono dibeliin mobil baru di tahun yang baru atas namanya. Aku juga pengen gitu ya. Sabar ya, aku juga pengen kali. Coba kamu lihat di depan dapur. Kenapa? Tahun baru, istri baru, aku juga pengen kan. Nah ini bagaimana nih ya menghadapi seperti ini. Kadang-kadang kita tuh gak sadar terjebak dengan dosa. Yaitu membandingkan pasangan dengan orang lain. Terutama dalam hal ini untuk masalah nafkah ataupun materi yang diberikan oleh suami. Tapi sebenarnya bagaimana sih seharusnya menyikapinya Ustadz? Mohon izin penjelasannya silakan. Ya izin Uma, izin Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kesempatan hari ini. Terima kasih banyak tim Islam itu Indah. Yang menjaga rumah tangga. Ini jamaah Islam itu Indah dengan tayangan ini. Sekali lagi, buat yang nonton pasti bisa mencatat, oh iya ternyata salah satu penjagaan rumah tangga supaya sakinah mawaddah warahmah adalah mencegah sesuatu yang membahayakan. Salah satunya yang tanpa kita sadari melakukan ini yang bisa membahayakan rumah tangga. Apa itu? Membandingkan pasangan dengan orang lain. Nah ini juga yang termasuk saya sebenarnya terus terang takut juga sih. Kenapa? Jangan sampai nanti saya menikah, saya akan membandingkan istri dengan yang itu. Jadi kapan? Ya, jangan dulu dibahas ya. Kapan sih? Ya Allah ya Kasih Rabbi. bocoran dikit sama jamaah Ya dong. Allah, aku selesai tausiah saya ya. Jadi yang pertama sebaiknya kalau terjadi seperti ini ada baiknya maaf komunikasi dengan memberitahukan bahwa saya tidak ada manusia yang suka dibanding-bandingkan. Anak pertama dengan anak kedua, yang ini bahkan ada orang tidak mau nebeng di balik nama orang tuanya. Tidak mau karena mohon maaf, gimana dan khusus Maulana? Nama saya kan Muhammad Nur, bapak saya Maulana. Saya tidak membandingkan, justru saya mengangkat nama orang tua saya supaya dikenal orang. Karena ayah saya kan berpulang ke rahmatullah ketika saya masih umur 7 tahun. Jadi ayah saya dikenang orang lagi kebaikan-kebaikan dulunya. Nah mohon maaf tanpa membandingkan. Komunikasikan bahwa kami tidak suka dibanding-bandingkan. Dan ingat saling Unna libasul lakum wa antum libasul launna. Saling menutupi kalau Anda mencari yang sempurna, Anda akan ketinggalan dengan yang terbaik. Sekali lagi kata-kata ini perlu dicatat. Kalau Anda mencari manusia sempurna, Anda akan kehilangan orang yang terbaik. Karena orang yang terbaik itu adalah mampu menutupi, mampu mengisi apa yang kita tidak miliki. Jadi pasangan itu bisa jadi dia ada kekurangan tapi dia pasti ada kelebihan di sisi lain. Atau justru kita ada yang kekurangannya. Jadi jangan cari kekurangan pasangan tapi carilah kekurangan kita untuk apa? Pandai mensyukuri nikmat. Ya, apalagi menerima apa adanya bukan ada apanya. Nah, ini adalah kesalahan kita. Ya, makanya menikah itu karena agamanya. Bukan karena harta, bukan karena wajahnya. Nah, yang lain itu bonus. Sebenarnya bonus. Tapi bukan berarti kita menghilangkan, tidak. Bonusnya. Jadi makanya disebutkan kenapa agama yang terakhir. Karena supaya engkau menolak kecantikan, menolak harta, menolak derajat disebabkan karena agama. Jangan terbalik. Dia agamanya bagus tapi kurang cantik. Salah. Berarti dia tolak agamanya karena kecantikan. Jadi harusnya kau lihat dulu cantiknya. Kau lihat dulu keluarganya. Habis itu harus tanya gimana agamanya. Oh nggak rajin salam. Oh kalau begitu maaf. Berarti yang menolak karena agamanya. Makanya kenapa urutannya? Kenapa di sini bukan urutannya agama dulu? Kenapa agama terakhir? Supaya kategori yang terakhir itulah yang menjadi acuan bahwa dia gagal disebabkan karena agamanya. Itu. Mohon maaf ya jamaah. Oh jamaah. Yang paling penting bukan membandingkan. Bukan membanding-bandingkan tapi justru kita yang memperbaiki diri. Yang masalah bukan pasangan tapi yang bermasalah itu diri kita yang tidak bisa menerima pasangan. Betul. Sesuatu yang tidak bisa dipenuhi oleh suami, engkau yang cari. Betul. Kalau engkau tidak bisa cari, engkau yang bersyukur. Betul. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Ada pertanyaan lagi nih ya. Ini apa benar nih dosa selanjutnya yang harus diketahui oleh pada masyarakat di rumah nih ya. Dan juga penonton setia Islam itu Indah. Adalah yang namanya dosa zihar. Yang tadi Ustadz bilang itu. Dosa zihar
zihar itu, ini mohon maaf koreksi Bibi kalau sampai saya salah ya. Itu kalau nggak salah itu di mana suami itu dilarang untuk menyamakan istri dengan ibunya. Dengan ibu kandungnya sendiri maksudnya ya. Dan bahkan ini menjadi jatuh hukumnya cerai yang saya dengar. Yang saya kurang paham ini masalahnya yang disamakan istri dengan ibunya ini apanya? Apakah sifatnya, apakah fisiknya, atau mungkin hal yang lain, Bib? Mohon izin nih penjelasannya. Ini menarik nih, bisa jadi cerai atau tidak? Betul. Iya. Silakan Ustaz Maulana bahas. Betul. Tafadhol, Tafadhol, Bib. Iya, silakan penjelasannya. Ya, biar lebih dalam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seorang suami dilarang, sangat-sangat dilarang menyamai tubuh istrinya dengan ibunya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Jelas bahwasanya orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, yakni menganggap istrimu sebagai ibunya, padahal yakni dia adalah istri, bukan ibu. Istri adalah istri, ibu adalah ibu. Saudara perempuan kita adalah saudara perempuan kita, bukan juga dikatakan dia istri kita. Engkau mirip dengan ibuku, engkau mirip dengan saudara perempuanku. Gak boleh seperti ini. Zihar artinya adalah punggung. Makna zihar itu adalah punggung menurut bahasa. Menurut istilah menyamakan tubuh istrinya dengan ibunya. Apalagi saat berhubungan badan. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Atau pinggulmu seperti pinggul ibuku. Badanmu seperti badan saudaraku. Atau kakakku atau adik perempuanku. Gak boleh. Ini namanya menzihar. Seorang laki-laki harus mengerti dan memahami. Jangan sampai keluar kalimatnya, wajahmu ini mirip dengan wajah ibuku. Apalagi pas lagi dibelai, diusap, atau dia lagi peluk. Nggak boleh. Ini harus mengerti dan memahami. Jangan sampai kita menyatakan diri kita melakukan perbuatan kalimat yang membahayakan kita sebagai suami. Zihar di masa jahiliyah. Waktu zaman jahiliyah, sebelum zaman Nabi besar Muhammad SAW, dianggap jatuh talaknya. Jadi sebelum zaman Rasulullah SAW pada waktu zaman jahiliyah, mereka yang mengatakan seperti itu, maka jatuh talaknya. Mereka cerai. Mereka tinggalkan itu wanitanya. Dan mereka dikatakan tidak bergabung lagi dan tidak bersama lagi. Ketika Islam datang, zaman Nabi besar Muhammad SAW, ini bukan dianggap talak. Tetapi hukumnya menjadi haram dan dosa. Siapa mereka yang berdosa? Karena mereka seorang suami tersebut menjihar. Hukumnya menjadi haram dan jelas hukumnya menjadi dosa. Tidak diperbolehkan. Sekali lagi tidak diperbolehkan. Kalau seorang tersebut dia ingin menganggap zihar ini dicabut atau jiharnya ditarik atau jiharnya diambil. Bagaimana caranya? Yang pertama, dia wajib memerdekakan budak. Kalau budak sudah nggak ada zaman sekarang, berarti apa lagi yang dilakukan? Yakni yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Wah, kalau saya 2 bulan berturut-turut nggak kuat. Saya kan perlu hubungan biologis. Saya kan seorang laki-laki. Oh, boleh ada keringanan lagi nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Rasulullah SAW bersabda, ada keringanan lagi. Apa yang dilakukan? Ngasih makan. Buat siapa? 60 orang miskin. Oh, saya nggak mampu. Karena saya hidup susah. Kamu minta duit dulu sama teman-teman kamu. Untuk sedekah terhadap dirimu dan kamu bisa membayar zihar tebusan tersebut. Ini pernah terjadi pada waktu zaman sahabat Nabi besar Muhammad SAW, Aus bin Samit yang dimana menikah dengan anaknya Sa'labah. Istrinya ini karena tidak kesukaan padanya dan Aus kemudian meminta maaf kepadanya. Dia mengutarakan kalimat zihar. Kamu badanmu seperti badan ibuku atau pinggulmu seperti pinggul ibuku. Nah, jatuhlah daripada kalimat zihar tersebut. Ingat, tidak talak ya, tapi jatuh zihar dan terkena hukuman. Dan dia menyesali perbuatan tersebut. Dan dia menemui baginda Nabi besar Muhammad SAW dan menceritakan kejadiannya. Maka Rasulullah SAW ketika menceritakan kejadian tersebut, maka dia disuruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan kepada Allah, bertobat kepada Allah dan membayar. Yang pertama, boleh baginya untuk memerdekakan budak. Zaman sekarang nggak ada budak, diganti dengan dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, kalau dia nggak mampu, dia ngasih makan 60 orang miskin. Dia nggak mampu, dia minta sama keluarganya, saudaranya untuk memberikan makan orang miskin untuk menebus jiharnya.
Begitu. Alhamdulillah. Jadi intinya adalah zihar ini bukannya jatuhnya talak ya, tapi Bukan. adalah hukuman yang harus Hukuman. ditebus dengan kesalahan itu. Betul. Kalau ziarnya belum tebusan, hukumannya belum dipenuhi, berarti dia tidak bisa berhubungan. Tidak bisa sama- berhubungan karena Oh. zihar itu wajib untuk Sampai dibayar. selesai dibayar dulu Sampai dahulunya dibayar tadi. baru bisa mendekati istrinya. Selama Alhamdulillah, dia tidak alhamdulillah. menyelesaikan sanksi itu, Iya, hukuman pokoknya itu, intinya maka masih denda haram. itu, maka selama itu dia tidak bisa. Nauzubillah. Tidak Makanya kata dibolehkan. Habib tadi, puasa 2 bulan nggak kuat. Iya. Iya. Nanti kita bahas lebih lanjut, nanti mungkin kita bahas di episode yang berikutnya. Sekarang kita masih ada lagi tayangan nih ya, tentang drama parodi istri yang pergi ke rumah orang tua melaporkan perbuatan suaminya. Ini siapa yang tukang ngadu nih? Mungkin kadang-kadang laki-laki juga banyak tukang ngadu sama ibunya. Ini tayangannya nih. Pengalaman ya? Sama kamu mau pulang ke rumah orang tua aku aja. Ah udahlah. Tapi nanti kalau nggak nyusul dia tambah marah. Aku tuh capek lah, suamiku tuh masih suka gangguin cewek lain. Capek ya mama, nah bapakmu tuh sudah tua, kalau itu aku suka gangguin cewek. Kalau gitu para suami harus kita kasih pelajaran, Mak. Betul. Ini adalah yang bisa menjebak pasangan suami istri dalam kehancuran rumah tangga, yaitu suami istri itu suka menunda menyelesaikan masalah kalau lagi berantem. Sebenarnya apa yang harus lakukan nih kalau misalnya seandainya mau minta nasihat kepada orang tua, karena nggak mungkin juga permasalahan ini kita pendam sendiri. Bagaimana Umma? Tafadhol. Baik, jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mengarungi bahtera rumah tangga pasti ada yang namanya permasalahan. Dan kalau kita lihat-lihat nih, ternyata banyak sekali perceraian itu disebabkan karena KDRT dan kurangnya komunikasi. KDRT bisa KDRT secara fisik, bisa secara verbal, bisa secara KDRT seksual, dan juga KDRT ekonomi dalam artian tidak dinafkahi, itu termasuk juga KDRT. Dan juga salah satu perceraian itu disebabkan karena mandeknya komunikasi, sehingga masalah akhirnya tertumpuk, tidak terselesaikan. Maka apa yang harus dilakukan? Tentu saja pertama, memperbaiki komunikasi antara suami dan istri terlebih dahulu. Jangan orang lain tahu, nggak perlu orang lain tahu dapurnya kita, atau nggak perlu orang lain tahu internal kita. Suami dan istri cari waktu yang tepat untuk bicara dari ke hati ke hati. Itu langkah yang paling mudah untuk dilakukan dan seharusnya dilakukan. Tapi ternyata tidak mudah bagi sebagian orang. Maka kemudian ada yang berpikir, bagaimana kalau akhirnya curhat kepada orang tua? Tentunya dalam mengambil sikap kita harus menimbang terlebih dahulu lebih banyak maslahat atau mudarat. Kalau cerita kepada orang tua, pertama, orang tua akan sedih atau tidak? Orang tua mendengar kabar tersebut akan jatuh sakit atau tidak? Seharusnya masa tuanya bahagia, seharusnya masa tuanya tenang, kemudian terbebani mungkin dengan cerita-cerita kita. Berikutnya mungkin dampak yang terjadi, dia tidak suka dengan pasangan kita seperti yang tadi Mas Fadli katakan, sementara nanti ketika sudah kembali lagi kita sudah bergembira bersama suami, tapi orang tua masih tidak suka, masalahnya mungkin jadi jauh lebih banyak. Jadi apa yang harus dilakukan? Maka cermat ketika ingin mengambil sebuah sikap. Perlu cerita ke orang tua atau nggak perlu. Tapi cerita kepada orang tua boleh atau nggak? Boleh saja kalau sekiranya teman-teman yakin akan mendapatkan solusi. Karena hal ini pernah terjadi kepada Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha. Bagaimana pada saat itu Fatimah didatangi oleh sang ayah Rasulullah SAW, dan sang ayah melihat tidak ada Ali bin Abi Thalib di rumahnya Fatimah, dan Fatimah mengatakan mereka sedang bertengkar, dan kemudian Ali bin Abi Thalib berada di masjid dan tidur di masjid. Jadi boleh saja diceritakan hal-hal seperti ini, tapi kemudian tentu saja ada solusi-solusi yang didapatkan dari orang tua. Berikutnya, Siti Fatimah juga bercerita kepada Rasul ingin mendapatkan asisten rumah tangga atau khadimah atau pembantu rumah tangga. Artinya permasalahan rumah tangga diceritakan kepada sang ayah. Dan sang ayah ini memberikan solusi. Apa solusi yang masyhur yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Bukannya Rasulullah memberikan khadimat atau pembantu rumah tangga, tapi Rasulullah menyuruh Siti Fatimah untuk takbir, Allahu Akbar 34 kali, kemudian subhanallah, alhamdulillah masing-masing 33 kali. Jadi boleh saja anak menceritakan pada orang tua, tapi yakin orang tua adalah orang tua yang bijak, orang tua yang tenang, orang tua yang bisa memberikan solusi. Yang salah adalah apabila kita punya masalah kemudian menceritakan kepada orang-orang di luar sana, menceritakan di sosial media,
menceritakan di televisi misalnya, menceritakan pada orang-orang yang tidak ada kepentingan. Ustaz Maulana mengatakan, hunna libasulakum wa antum libasulahun. Bahwa pasangan kita adalah pakaian. Kita buka aibnya, sesungguhnya kita sedang membuka aib diri kita sendiri. Kenapa sampai setega itu dan sekejam itu lisan yang meluncur tanpa berpikir apa dampak yang akan terjadi ketika kita menceritakan keburukan-keburukan orang yang pernah kita cintai itu. Jadi simpan rapat-rapat segala macam aib, ceritakan kepada orang-orang yang bisa mendamaikan. Sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 10 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum." Sesungguhnya setiap mukmin bersaudara dan memang tugas setiap mukmin mendamaikan. Kita bisa bercerita kok kepada orang yang ahli psikolog, ustadz, ustadzah yang sekiranya mengademkan. Iya, jadi Membuat jangan juga tenang. cerita sembarangan ke orang tua. Kalau bisa orang tua yang enak-enak aja deh ya. Betul. Apalagi tadi tuh yang lebih fatal lagi zaman sekarang itu orang kelihatan banget kalau berantem suami istri. Pada saat lagi berantem itu foto suaminya semuanya hilang. Iya, ntar kirain baikan nongol lagi. Nah, itu sering banget tuh saya lihat tuh. Jadi kelihatan rumah tangganya bisa kebaca gitu ya kan. Nah sekarang kita mau ajak lagi nih buat semua yang ada di rumah. Kalau tadi yang berantem, tapi kalau ini mesra. Tapi mesra-mesranya kelewatan. Ini ada sebuah tayangan ya tentang suami istri yang kemesraannya viral di media sosial. Ini dia tayangannya. Sekarang pertanyaannya nih Ustadz nih, mohon maaf ya. Apakah dalam pandangan Islam memperlihatkan kemesraan di media sosial itu bagi pasangan suami istri ini bisa menjadi sebuah dosa tanpa disadari? Dan benarkah pamer kemesraan ini bukannya sebenarnya bisa menjadi motivasi orang yang lama mungkin nikahnya udah nggak ada setrumnya gitu ya kan? Bisa lebih akrab atau mungkin jadi malah bikin orang dengki nih. Dan ada lagi katanya bisa juga menyebabkan yang buruknya adalah penyakit ain. Nah ini kita coba ambil yang mana yang baiknya, yang bagaimana buruknya. Tafadhol Ustaz. Izin Umar, izin Habib. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kepada kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ingat memperlihatkan kemesraan suami istri. Ingat ya, ini ranah pribadi. Ranah pribadi mungkin bisa saja kita simpan buat pribadi kita berdua suami istri. Tapi bukan untuk tayangan di media sosial. Yang ditonton banyak orang, kita tidak tahu usia berapa yang nonton. Nah nih hati-hati, apakah yang menonton itu kuat imannya atau tidak? Justru kita mengundang orang untuk melakukan maksiat, nauzubillah summa nauzubillah. Kalau yang punya pasangan mungkin berkata, ada juga nih, jangan sampai yang melihat adalah orang yang iri. Sehingga timbullah yang namanya penyakit ain dan sebagainya. Pokoknya mohon maaf, mengumbar, memperlihatkan kemesraan di media sosial bagi pasangan suami istri harus dilihat dulu. Ingat ya, ala yauminal iman. Malu itu adalah bagian daripada iman. Tempatkan malu itu di depan. Mohon maaf, tempatkan malu. Ini pantas enggak? Nah, makanya agama kita mengajarkan buat kita untuk memperlihatkan sesuatu yang mungkin syiar, dakwah, enggak apa-apa. Berdua bersama itu bagus sebenarnya. Ada baiknya untuk memperlihatkan bagaimana tatanan adab suami istri. Tapi dalam al-rana yang mengundang syahwat, memperlihatkan aurat. Saya pernah datang ke rumah teman saya. Di ruang tamunya itu ada gambar dia dengan istrinya yang belum menutup aurat. Saya bilang lebih bagus itu disimpan di kamar. Lalu ingat, menjauhkan perbuatan menjatuhkan martabat dan wibawa muru'ah ini harus dijaga. Oh kelihatan ini gondok banget dilihat, ya Allah, itu kan harga diri kita jatuh. Ini yang harus kita jaga. Ini foto biasa aja loh. Saya sama istri saya foto waktu itu saya nyender begini, itu dikomentari sama semua keluarga yang nonton dikomentari. Saya sembunyiin itu foto. Padahal kan ini kebalik ini. Yang mesra cowoknya, yang istri saya kan dulu begini, saya motonya gini, ya kebalik harusnya kan istri begini. Ya Allah, itu saja, saja orang salah paham. Nggak kelar-kelar tuh permasalahan ya. Kan itu, tapi gambar yang berbicara masalahnya. Jadi kita susah untuk menjelaskan kepada orang, dan orang yang melihat postingan kita itu belum tentu sama perasaannya. Betul. Belum tentu. Apa sih? Bisa jadi orang iri, penyakit ain. Kenapa? Pandangan itu diembuskan oleh setan
untuk sehingga terjadilah. Nauzubillah. Nauzubillah. Pokoknya intinya adalah yang kita tampilkan di media sosial itu yang masih dalam ranah wajar dan pantas ya. Kalau tambah tidak lagi, pantas saya tambah tidak lagi, boleh. saya tambah lagi. Sedikit aja cepetan udah mau iklan nih. Takutnya kalau orang melihat itu tidak membaca doa. Harusnya kan kalau kita melihat Masya Allah. Kalimat yang dilihat ketika postingan-postingan orang suami istri itu yang disebut adalah Masya Allah. Supaya orang itu tidak kena penyakit Masya air. Allah. Nah sekarang buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membacakan lagi ya pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam Itu Indah. Jadi tetap stay tune ya, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.